Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Mazmur dari Bani Korah. Di saat mereka dalam keadaan yang terdesak, terhimpit, dalam situasi yang rumit dan tekanan beban yang sangat berat. Mereka berkata dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di saat mereka dalam keadaan terjepit, terdesak, terhimpit, beban yang berat. Mereka tahu lebih baik mereka ada satu hari di pelataran Tuhan, ada di hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Mari buka hati saudara. Satu hal yang Amen. ku rindu, Yes God. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, Amin, amin Tuhan. menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Amin. daripada 1000 hari di tempat lain. Oh Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu Ini hal kerinduan yang kami, ku Tuhan. rindu, untuk datang di hadirat-Mu, berdiam diam di hadirat-Mu, dalam menikmati hadirat-Mu. Satu Haleluya. hal yang ku pinta, Engkau kekuatan kami, Engkau menikmati pengharapan kami. baik-Mu Amin, Tuhan, amin. lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Amin, amin. Oh haleluya. daripada 1000 hari di tempat Oh hadirat-Mu jamah setiap kami. Haleluya. memuji-Mu, Menyembah-Mu. menyembah-Mu. Oh Tuhan, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. amin, amin. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya.
hatimu, mengalami kemurahan-Mu, dekat di hatimu. Oh Yesus, kami memanggil nama-Mu, jamah setiap kami, lawat setiap kami. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, jamah setiap kami, jamah shikarana baharala hina barala bakarana oh ranana barakarana. Dimanapun engkau berada saat ini, buka hatimu, sembah Dia, rasakan hadiratnya, rasakan hadiratnya. Sembah dengan kerinduan, sembah dengan kerinduan. Kau mengalami Tuhan saat ini, kau mengalami kasih Tuhan saat ini. Kinana maya shini anana bakarana ma orana yara mana karala mana harana mana marala. Amin, amin, amin. Jamah kami, kuriarala barala barala batakara barala barala bayarala barala ba kuriarala bayarala barala 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 ba. Rasakan kuasa Tuhan mulai mengalir hidupmu. Rasakan Dia mulai menjamah engkau saat ini. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah engkau dalam nama Yesus. Pengharapanmu bangkit, kekuatanmu dipulihkan. Hadirat-Mu Tuhan, jamah kami. Shalom jemaat HCC Palu dan Luk dan setiap jemaat yang menyaksikan program ini. Kita berada dalam program Worship from Home edisi saat tidur. Dan saya berterima kasih buat Pak Gembala kami, Pastor Roni Rumami, yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Dan pada hari ini ya Tuhan Yesus, dimanapun jemaat-Mu berada, Engkau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Dan kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan setiap jemaat-Mu, bahkan hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Berbicara ya Roh Kudus, Engkau yang adalah firman. Biarlah ya Tuhan Yesus saat ini Engkau menjamah kehidupan kami semua. Setiap yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Oke, baik. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema khotbah pada hari ini, yaitu tentang kesatuan. Sebuah kisah yang menarik dalam Alkitab, yang mungkin sering kali kita dengar, yang sering kali kita dengar khotbahnya, kita dengar di sekolah minggu, yaitu sebuah kisah tentang Menara Babel yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Dan kita mulai membaca di ayat yang pertama. Di situ dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Bapak Ibu setuju bahwa disinilah permulaan segala yang namanya bahasa, segala suku. Disinilah permulaan segala bangsa. Dan di ayat yang kedua dikatakan, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit,
dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudaraku, bahwa Menara Babel melambangkan sebuah keangkuhan manusia. Menara Babel melambangkan kesombongan manusia. Menara Babel juga melambangkan bahwa keinginan manusia untuk menyamai Tuhan, keinginan manusia untuk melawan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa semua manusia satu bahasa, satu logat, satu bangsa, dan mereka ingin mendirikan yang namanya Menara Babel yang ujungnya, puncaknya sampai ke langit. Hal ini tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi di ayat yang kelima, saudaraku perhatikan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Firman Tuhan katakan bahwa bukan malaikat Tuhan yang turun untuk melihat, bukan malaikat Gabriel yang turun untuk melihat anak-anak manusia, tetapi di situ dikatakan Tuhan sendiri yang turun. Saudaraku, ketika hari ini saudara memiliki kesatuan di dalam rumah tangga, bahkan kesatuan di dalam pelayanan, percaya bahwa Tuhan akan hadir. Firman Tuhan katakan bahwa 2-3 orang berkumpul, bersepakat dalam namaku, aku hadir. Di sini dikatakan bahwa Tuhan datang melihat anak-anak manusia. Ini tidak mempermuliakan nama Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang turun. Tapi ketika saudaraku bersepakat memiliki kesatuan untuk nama Tuhan, pasti Tuhan hadir. Di ayat yang ke-6 dikatakan, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Firman Tuhan berkata bahwa apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksanakan. Kenapa? Karena ada kesatuan. Kenapa? Karena mereka satu bangsa, satu bahasa, satu logat. Ada yang namanya kesatuan. Ketika hari ini kita memiliki satu kesatuan dalam pelayanan, dalam rumah tangga kita, suami istri memiliki satu kesatuan, maka firman Tuhan berkata, setiap yang kita rencanakan tidak ada yang tidak terlaksanakan. Saya mengajak jemaat untuk melihat dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu setuju bahwa surga menunggu intervensi daripada bumi. Ketika bumi diam, surga pasti diam. Ketika bumi bergerak, surga pasti bergerak. Ketika 2-3 orang berkumpul bersama-sama, bergerak bersama-sama, surga pasti bergerak. Ketika 2-3 orang bekerja sama, memiliki kesatuan, surga pasti bergerak. Di ayat yang ke-19 dan dikatakan oleh firman Tuhan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudaraku, hari ini pesan Tuhan adalah kesatuan. Ada kuasa dalam kesatuan. Ketika hari ini pesan Tuhan,
engkau yang mungkin berdoa buat suamimu yang belum percaya Tuhan, mari ajak anak-anakmu untuk berdoa bersama-sama, memiliki kesatuan untuk berdoa untuk keluarga. Mungkin hari ini engkau yang berdoa buat orang tuamu belum percaya kepada Tuhan. Yuk ajak semua keluarga-keluargamu untuk berdoa bersama-sama, karena ada kuasa dalam kesatuan. Mungkin hari ini jemaat Tuhan, para leader-leader HCC yang mau melihat terobosan baru dalam pelayanan, yuk kita harus memiliki yang namanya kesatuan. Ketika kita mau rencana kita berhasil, rencana kita diberkati oleh Tuhan, harus ada yang namanya kesatuan. Itu yang dibilang the power of one heart. Ada kesatuan hati dalam pelayanan, ada kesatuan hati dalam keluarga. Sekian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak semua jemaat berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan Yesus. Hari ini kami telah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kesatuan. Biarlah setiap jemaat Tuhan memiliki kesatuan dalam keluarga, kesatuan dalam pelayanan. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.